Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan materi tentang uji T1 sampel dan uji T2 sampel. Uji ini merupakan uji perbedaan rata-rata antara satu kelompok dengan standarnya dan dua kelompok sampel. Selanjutnya, kata pengantar, uji T ini pertama kali dikembangkan oleh Bapak William Shelley Gosset pada tahun 1915 dan nama uji T itu berasal dari bagian akhir nama Bapak Gosset, makanya T hitung atau T kecil. Uji T juga disebut dengan nama student. Kemudian menguji perbedaan rata-rata atau mean antara kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi kalau satu sampel itu yang dibandingkan adalah mean populasi yang kita anggap sebagai mean standar. Kemudian apakah dua data tersebut adalah dua kelompok yang independen atau adalah dua kelompok yang dependen atau berpasangan? Selanjutnya, yaitu dua jenis kelompok data. Yang pertama, data independen. Bila data kelompok yang satu tidak bergantungan dari data kelompok kedua, jadi termasuk syarat atau asumsi yang harus dipenuhi. Yang pertama, datanya berdistribusi normal atau simetris. Karena uji T itu termasuk dalam parametrik. Yang kedua, varian data seragam atau tidak. Nah, kalau dia seragam, ada rumus tertentunya, dan jika dia tidak seragam, tentu juga ada rumus tertentunya. Itu yang membedakan uji T sampel independen. Yang ketiga, kedua kelompok datanya independen atau tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Selanjutnya, parabelnya itu berhubungan antara keduanya berbentuk numerik. Jadi, angka yang sebenarnya jangan simpel ya. Maksud dari simbol itu, kalau simbol contohnya seperti untuk data ordinal atau nominal, sedangkan yang untuk numerik yaitu data interval atau rasio, bisa juga dalam bentuk SPSS atau disebut dengan scale. Selanjutnya, subjek yang dianalisa berbeda, misalnya responden, perbedaan antara orang kota dan orang desa, perbedaan antara laki-laki dan perempuan, perbedaan antara aplikasi A versus aplikasi B, perbedaan antara medsos A versus medsos B, dan lain-lainnya. Itu harus diperbedakan. Selanjutnya, yaitu hipotesis uji T independen. Hipotesis dalam uji T independen ini memiliki dua sisi, yaitu sisi 1 dan sisi 2. Terlebih dahulu kita jelasin dua sisi. Dua sisi ini yaitu H0 adalah MU1 sama dengan MU2, dan untuk H1 yaitu kebalikannya. Kalau tadi H0 sama dengan, sekarang MU1 tidak sama dengan MU2. Jadi ada tandanya H1 tidak sama dengan kalau H0 sama dengan. Selanjutnya yaitu satu sisi. Satu sisi ini ada dua bentuk perbedaannya. Ada pada H1-nya, ada yang tandanya lebih dari dan ada tandanya kurang dari. Kebalikan dari tanda lebih dari adalah kurang dari, sama dengan, sedangkan kebalikan dari kurang dari adalah lebih dari atau sama dengan. Nah, yang ada sama dengan ini taruh di H0. Selanjutnya, di mana jadi untuk hipotesisnya boleh dari bentuk kalimat, juga boleh dari bentuk simbol dan angka seperti ini. Di mana MU1 rata-rata atau mean pada populasi 1 dan MU2 rata-rata atau mean pada populasi 2. Selanjutnya, pengambilan keputusan. Uji satu sisi atau area kanan terdiri dengan
atau positif. Berarti jika ketemu T positif dengan T itu juga harus dibandingkan dengan T tabel yang positif. Jadi harus seimbang positif versus positif. Jika T hitung lebih dari T tabel maka H0-nya ditolak. Jika T hitung kurang dari T tabel maka H0-nya diterima. Selanjutnya, uji satu sisi atau area kiri atau negatif. Nah, area kiri ini biasanya tandanya negatif, kebalikan dari area kanan yaitu tandanya positif. Jadi kita lihat lebih dari, jika T hitung kurang dari maka H0-nya ditolak, atau kurangnya dari apa? Karena semakin ke kiri nilai meannya akan semakin besar, makanya dia menjauhi area penerimaan H0. Semakin minus dia akan semakin area penolakan H0. Selanjutnya uji dua sisi. Jika T hitung lebih dari tabel maka H0-nya ditolak atau sebelah kanan. Jika T hitung kecil T tabel maka H0-nya ditolak, yaitu di sebelah kiri. Selanjutnya uji T dependen atau berpasangan, disebut dengan Fried sample t-test, untuk menguji perbedaan mean antara dua kelompok data yang saling dependen. Jadi, ada data sebelum dan data sesudah. Di tengah-tengahnya adalah eksperimen yang dilakukannya. Jadi, syarat atau asumsi yang harus dipenuhi, yang pertama datanya berdistribusi normal atau simetris. Yang kedua, kelompok datanya saling dependen. Yang ketiga, variabelnya yang dihubungkan berbentuk numerik atau interval dan rasio dengan hanya dua kelompok. Jika angka sebenarnya interval, boleh rasio dan boleh interval, dan boleh juga di dalam bentuk SPSS atau dengan scale, tapi tidak diperkenankan dalam bentuk ordinal atau nominal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu contoh soal uji T1 sampel. Contohnya, seorang wali kelas berpendapat bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa di suatu kelasnya adalah 80. Untuk membuktikan hal tersebut, peneliti mengambil sampel sebanyak 20 orang. Berikut datanya. Selanjutnya penyelesaiannya, yang pertama yaitu rumusan hipotesis. Hipotesis penelitian, nilai rata-rata hasil belajar siswa adalah 80, kemudian hipotesis statistik, nilai rata-rata siswa tidak sama dengan 80. Selanjutnya, taraf signifikansi, alfa sama dengan 5%. Kemudian, uji statistik menggunakan aplikasi SPSS. Langkah-langkah menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama, terlebih dahulu kita membuka aplikasi SPSS. Kemudian, pada lembar variabel view, pada kolom nama, isikan hasil belajar. Kemudian, pada lembar variabel view, isikan data. Selanjutnya, lalu klik analis, kemudian pilih convariance, kemudian klik one sample test.
Selanjutnya, setelah diklik, maka akan muncul box, lalu pindahkan hasil belajar ke kolom tes variabel. Dan pada tes value, isikan angka 4 sesuai dengan hipotesis. Kemudian klik OK, maka akan muncul output SPSS. Kemudian salin ke bentuk Word. Selanjutnya, yaitu kriteria pengujian dan keputusan uji. Value kurang dari 0,05 maka H0-nya ditolak. Value kurang dari 0,05 maka H0-nya diterima. Dari output yang diperoleh, T-nya sama dengan 1,051 dengan signifikansi yaitu 2 dikurang pilot sama dengan 0,307. Yang jika dibandingkan dengan kriteria pengujian, maka jelas value atau signifikansi kecil dari 0,05 yaitu 0,375. Dengan demikian diputuskan H0 diterima. Selanjutnya yaitu kesimpulannya, dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa sama dengan 80.